Belum lama ini, Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin, mengeluarkan beberapa pernyataan ya. Yang pertama itu terkait dengan lingkar pinggang dan risiko kesehatannya. Kemudian hubungan tingkat pendapatan dengan tingkat kecerdasan. Lalu yang ketiga, hubungan tingkat pendapatan dengan tingkat kesehatan seseorang. Kalau yang dari pernyataan pertama beliau yang tentang resiko lingkar pinggang atau lingkar perut, dalam hal ini obesitas, terhadap resiko kesehatan, itu saya sangat setuju ya. Memang benar bahwa dari banyak penelitian, penderita obesitas itu memiliki resiko yang lebih tinggi untuk timbulnya penyakit-penyakit seperti diabetes, penyakit jantung koroner, kemudian stroke. Nah, diabetesnya ini sendiri nanti itu bisa komplikasi kemana-mana lagi. Misalnya jadi gagal ginjal. Intinya, menjaga berat badan normal itu jauh lebih sehat dibanding bila kita menderita obesitas. Ya memang akan banyak mengorbankan kesenangan hidup, tapi itu hasilnya akan sepadan. Untuk pernyataan beliau yang menghubungkan tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat kesehatannya, itu saya kurang setuju ya, karena dari pengalaman saya pribadi, dari pasien-pasien yang saya periksa selama ini, mereka kan bervariasi, ada yang dari ekonomi bawah, ada yang ekonomi atas, mampu gitu. Nah, yang saya lihat, yang ekonomi mampu ini, yang orang kaya ini, banyak juga yang menderita diabetes, hipertensi atau kolesterol dan semacamnya, stroke seperti itu ya. Jadi itu tidak ada hubungannya antara tingkat pendapatan dengan tingkat kesehatan. Bisa saja orang kaya, jadi aksesnya ke pilihan-pilihan makanan itu jauh lebih luas dan lebih mudah untuk didapat. Sehingga mungkin malah membuat pasiennya tersebut jadi sulit mengontrol makannya. Kemudian mungkin karena punya banyak kendaraan, jadi kemana-mana selalu pakai kendaraan. Jadinya mungkin gaya hidupnya itu kurang aktif. Ya, walaupun ini tidak semua seperti itu. Ini kembali ke individu masing-masing. Intinya, untuk jadi sehat itu tidak mesti dengan memiliki pendapatan yang tinggi. Ya, bisa saja pendapatannya cukup atau sederhana, tapi dia bisa menjaga pola hidup yang sehat, ya akan tetap sehat juga. Kalau untuk pernyataan beliau yang menghubungkan tingkat pendapatan dengan tingkat kecerdasan seseorang itu saya juga kurang setuju ya. Karena apa? Karena saya melihat dari pengalaman saya pribadi, saya melihat banyak orang yang sebenarnya cukup cerdas atau cukup pintar, cuman mungkin karena tidak mendapatkan kesempatan berusaha yang sama, misalnya tidak mendapat akses pendidikan yang cukup, sehingga dia juga mendapat pekerjaan yang biasa-biasa saja, walaupun sebenarnya dia punya potensi, tapi potensinya itu tidak bisa dikeluarkan karena ada beberapa hambatan seperti itu.